Luar biasa. Oke. Puji Tuhan hari ini Kakak Tikus senang banget bisa ketemu lagi dengan semua adik-adik pagi hari ini. Mau beribadah bersama-sama dengan adik-adik semua. Nah, semua sudah makan ya? Sudah sarapan? Oke, berarti nanti nyanyinya dengan semangat. Kemudian jangan lupa senyumnya. Berikan muka yang gembira, senyum yang sukacita buat Tuhan. Oke? Nah, sekarang semua sudah siap? Yuk, kita berdiri yuk. Kita mau menyanyi sama-sama lagu Jazz 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 Kereta Apiku ya. Jazz 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 kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pula teman, janganlah ditinggalkan. Lekas naik teman, kita dinanti Tuhan. Jazz, 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 kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pula teman, janganlah ditinggalkan. Lekas naik teman, kita dinanti Tuhan. Oke, kita mau mulai ibadah, kita mau menerima foto bahwa Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Silakan duduk adik-adik semua. Nah, adik-adik, sekarang ini kita sudah hampir 5 bulan ya beribadahnya lewat online. Beribadahnya di rumah bersama papa, mama ya. Nah, pasti sudah ada yang merasa bosan ya. Ini kenapa sih kita lama banget di rumah? Ya, tidak perlu bosan. Boleh sih bosan, tapi nggak perlu lama-lama bosannya. Ya, kenapa sih kira-kira kita di rumah? Pasti semua tahu kan? Gara-gara ada virus corona. Aduh, virus corona itu kalau mau dipikir-pikir bahaya banget ya. Tapi adik-adik semua nggak usah takut. Kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa yang akan menolong kita. Cara Tuhan Yesus mau menolong kita itu gimana supaya kita nggak kena virus COVID? Oh, Tuhan Yesus bekerja menolong kita melalui dokter, kemudian melalui suster atau perawat, terus terutama melalui orang tua kita yang selalu mengingatkan supaya kita hidup bersih. Ayo ingat ngapain? Iya, cuci tangan yang bersih, ya kan? Kemudian makan yang benar, nggak boleh males-males makan. Ada yang males makan nggak di sini? Hati-hati, kalau males makan nanti gampang sakit. Nah, kemudian harus istirahat yang cukup, ya kan? Boboknya nggak boleh kurang. Jangan sampai karena asik main game nih. Ayo, bobok dulu, nggak mau, masih mau main. Gitu ya. Atau marah-marah. Ayo makan, waktunya makan. Nggak mau, tunggu bentar lagi main. Nah, itu tidak boleh. Kita harus menjaga kesehatan kita. Nah, Tuhan Yesus menolong kita supaya kita tidak kena virus COVID itu ya tadi lewat dokter, lewat pemerintah kita yang selalu ingatkan kita untuk hidup sehat, lewat perawat, lewat orang tua kita dan masih banyak lagi. Kita juga nonton TV ya, melihat supaya bagaimana caranya kita jaga kesehatan. Nah, itu semua cara Tuhan untuk menjaga kita, menolong kita. Tuhan gak pernah tinggalin kita ya. Tuhan kita tuh baik banget. Siapa yang pernah merasa ditinggalin sama Tuhan Yesus? Tuhan Yesus gak jaga. Gak ada ya. Tuhan Yesus selalu jaga kita. Apalagi kalau kita selalu minta tolong Tuhan Yesus jaga lewat doa kita. Siapa yang malas berdoa di sini? Ada? Oh, jangan sampai malas berdoa ya.
kita selalu harus rajin berdoa, minta sama Tuhan untuk Tuhan jaga dan lindungi. Karena Tuhan itu baik banget. Kita nyanyi dulu yuk. Allah itu baik ya. God is so good. God is so good ya. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Dia baik bagiku. Buang masukan. Buang masukan. Buang masukan. Buang masukan. Masukkanlah ke aku. Sekali lagi buang masukan. Buang masukan. Buang masukan. Buang masukan. Masukkanlah ke aku. Itulah dia. Tuhan itu begitu baik. Gak bakalan kita ditinggalin sama Tuhan. Ya, oke. Sekarang kita mau berdoa pengakuan dosa. Kita pasti selalu menjadi anak-anak Tuhan yang tidak luput dari kesalahan, yang tidak lepas dari kesalahan. Pasti bikin kesalahan, pasti bikin Tuhan sedih lewat kata-kata yang terucap dari mulut kita, ya, kalau kita ngomongnya kasar, kemudian lewat hati kita, ya, yang selalu suka marah-marah. Apaan sih? Mama ini, papa ini marah-marah melulu, ya. Nah, itu semua bikin hati Tuhan sedih. Aduh, Tuhan ingin melihat kita menjadi anak Tuhan yang istimewa, yang menjaga kata-kata kita, yang menjaga hati kita, dan gak mikir yang aneh-aneh, ya. Nah, untuk itu kita mau mohon ampun sama Tuhan. Dan kita akan mendengarkan teman kita untuk menolong kita memimpin dalam doa pengakuan dosa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah bersalah, tolong ampuni kami. Amin. Nah, terima kasih sudah melayani hari ini dengan memimpin kita dalam doa pengakuan dosa. Masih ingat kan cerita minggu lalu bagaimana Tuhan itu senang banget kalau ada anak-anaknya yang istimewa dan luar biasa itu mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya kan? Melalui berdoa, kemudian melalui pujian, ya. Tuhan Yesus senang banget. Dan kalau kita mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan setia, dengan sukacita, Tuhan akan merasa senang. Ingat, kita melayani pun harus dengan taat. Karena kalau kita nggak taat, nanti apa yang terjadi seperti Nadab dan Abihu akan terjadi kepada kita kalau kita nggak belajar taat. Ya, nah sebentar lagi kita mau dengar cerita Alkitab. Hari ini kakak-kakak akan menceritakan cerita Alkitab yang luar biasa. Oke, nah kita silakan kakak-kakak untuk memimpin kita mendengarkan cerita Alkitab. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Semua sudah siap? Sebelumnya mari kita berdoa ya. Bapa yang maha baik, terima kasih atas kasih dan pemeliharaan Tuhan sehingga kami pada hari ini boleh diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami agar firman Tuhan yang kami dengar boleh kami pahami dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, beberapa minggu lalu kita sudah mendengarkan cerita tentang Tuhan memberikan 10 perintah kepada bangsa Israel di mana? Di Gunung Sinai. Bangsa Israel sedang dalam perjalanan dari
tanah Mesir ke tanah yang Tuhan janjikan kepada mereka, yaitu tanah Kanaan. Dalam perjalanan itu Tuhan selalu setia menyertai dan memelihara bangsa Israel. Nah, hari ini kita akan kembali mendengar cerita mengenai perintah lain yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel melalui Musa. Jadi, Tuhan memberikan perintah ini kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Perintah ini juga Tuhan berikan di Gunung Sinai. Nah, adik-adik, apa kali ini perintah Tuhan? Kali ini Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka bahwa apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah harus diistirahatkan setahun setelah ditanami selama 6 tahun. Tanah tidak boleh ditanami apapun." Nah, adik-adik, apapun yang tumbuh di tanah tidak boleh dituai pada tahun ke-7. Jadi 6 tahun orang bisa menabur, tetapi tahun ke-7 itu tanah harus diistirahatkan. Wah, ternyata tanah juga butuh istirahat ya. Ya, tanah juga perlu istirahat agar ketika ditanami kembali, tanah bisa memberikan hasil yang banyak. Nah, kalau sudah 7 kali istirahat, maka sampailah pada tahun ke-50. Tahun ke-50 ini harus dirayakan sebagai tahun Yobel, yang artinya tahun pendamaian dan tahun kelepasan. Pada tahun ini semua budak harus dibebaskan. Semua orang harus berbagi kepada orang lain. Orang kaya harus mengembalikan tanah yang mereka pernah beli dari saudaranya atau orang lain, supaya semua orang punya tanah lagi untuk tempat tinggal dan mencari makan. Semua orang harus kembali ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Nah, itu adalah perintah yang pertama. Perintah yang kedua, kamu harus menyembah kepada Tuhan saja dan hidup menurut kehendak Tuhan. Dengan begitu, Tuhan akan memberkati kamu, memberi hujan, supaya tanahmu subur dan menghasilkan makanan yang banyak. Kamu akan penuh kedamaian, tidak ada perang, dan kamu akan aman. Ingatlah, Tuhan yang membebaskan kamu dari perbudakan. Tetapi jika kamu tidak taat melakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka kamu tidak akan aman. Itu perintah kedua, adik-adik. Perintah ketiga, jika kamu berjanji tentang sesuatu hal kepada Tuhan, dalam Alkitab disebut bernasar, maka janji atau nasar itu harus ditepati. Adik-adik pernah berjanji tidak? Ya pasti semua orang pernah berjanji, apalagi berjanji kepada Tuhan. Misalnya adik-adik pernah berjanji untuk rajin membaca Alkitab, berjanji untuk setiap hari baca Alkitab, atau berjanji untuk selalu taat dan hormat kepada orang tua. Nah, apakah adik-adik menepati janji itu? Nah, adik-adik, Tuhan mau kita menjadi orang yang setia untuk menepati apa yang telah kita janjikan. Kalau adik-adik pernah berjanji akan membaca Alkitab setiap hari, maka ayo tiap hari kita baca Alkitab. Tuhan menghendaki kita untuk selalu setia menepati
janji yang telah kita buat, dan juga setia melakukan kehendak Tuhan. Kenapa adik-adik? Karena Tuhan terlebih dahulu setia kepada kita. Tuhan selalu setia menepati janjinya kepada kita. Seperti Tuhan setia menjaga bangsa Israel dalam perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan, Tuhan juga sudah senantiasa memelihara kita, menjaga kita, dan memberikan apa yang kita perlukan. Karenanya adik-adik, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menepati janjinya. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Adik-adik, bacaan kita hari ini diambil dari kitab Imamat 27 ayatnya yang ke-28. Imamat 27 ayatnya yang ke-28. Ayo kita baca sama-sama ya. Imamat 27 ayatnya yang ke-28. Semua sudah dapat? Imamat 27 ayat yang ke-28. Akan tetapi, segala yang sudah dikhususkan oleh seseorang bagi Tuhan dari segala miliknya, baik manusia atau hewan maupun ladang miliknya, tidak boleh dijual dan tidak boleh ditebus, karena segala yang dikhususkan adalah maha kudus bagi Tuhan. Adik, mari kita berdoa, doa Bapa kami, doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, ceritanya hari ini luar biasa ya. Tuhan mengajarkan kita bagaimana kita berbagi kasih dengan penuh sukacita. Kemudian juga belajar taat dan setia kepada Tuhan. Wah, senang banget. Kalau begitu kita nyanyi yuk, senang jadi anak Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan, Tuhan ajar kita memuji, menyanyi ya. Tuhan mengajarkan kita untuk berdoa, dan terutama Tuhan mengajarkan kita mengasihi dengan cara juga berbagi dengan sesama kita. Oke, sekarang semua siapkan persembahannya.
Oke, kita mau menyanyi beri syukur untuk mengantarkan persembahan kita. Oke, biarlah semuanya memberikan dengan sukacita, bukan dengan paksa. Oke, mari kita menyanyi beri syukur. Beri syukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Oke adik-adik, sekarang kita mau mendoakan persembahan kita dan berdoa syafaat. Ya, semua sudah siap lipat tangan? Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada hari ini kami sudah boleh membawa persembahan kami. Kiranya apa yang kami persembahkan boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu dan juga boleh dipakai untuk kelebaran firman-Mu di dunia ini. Tuhan, kami juga berdoa, Tuhan tolong berkati orang tua kami, biarlah mereka boleh senantiasa menjalani kehidupan mereka dengan baik, dengan penuh sukacita. Tuhan juga tolong berikan kami semua kesehatan yang baik, jauhkan kami dari segala kejahatan di sekitar kami, dan terutama Tuhan tolong supaya kami selalu boleh menjaga kesehatan kami dengan cara hidup sehat dan menjaga kebersihan. Tuhan tolong bangsa dan negara kami yang sampai hari ini masih terus berupaya memerangi penyebaran virus COVID. Biarlah Tuhan, Engkau yang selalu menjaga kami, Engkau yang selalu menjauhkan kami kiranya dari penyebaran virus ini. Tuhan juga tolong berikan kesehatan yang baik bagi seluruh warga negara Indonesia, bagi Bapak Presiden dan semua yang menolong Bapak Presiden untuk menjalankan pemerintahan ini. Tuhan Yesus, Engkau tolong jaga dan lindungi kami dalam sepanjang minggu ini. Biarlah kami semua boleh tetap hidup sehat, dan minggu depan kiranya kami boleh lagi kembali beribadah bersama-sama. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang sakit, Tuhan kiranya jamah dan sembuhkan. Biarlah minggu depan kami boleh bersama-sama kembali memuji dan membesarkan nama-Mu di dalam ibadah sekolah minggu kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sekarang adik-adik berdiri yuk. Kita mau menyanyi Jalan Serta Yesus. Semua tahu kan lagunya Jalan Serta Yesus? Ya, kita nyanyi yuk. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kita nyanyi lagi yuk. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus,
serta Yesus selamanya. Oke, adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah kita. Kita mau terima berkat dari Tuhan. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan melihat engkau, amin. Tuhan menjaga engkau, amin. Tuhan menyayangi engkau, haleluya, amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Oke adik-adik, selesai sudah ibadah kita. Sampai ketemu lagi minggu depan. Selalu bersuka cita bersama Tuhan Yesus. Selalu setia melayani Tuhan Yesus. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Selalu cuci tangan. Kemudian makan yang benar. Istirahat yang benar. Dan kita ketemu lagi minggu depan. Oke? Selamat hari Minggu. Shalom.